Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Akbar Faisal Unsensor. Tamu saya kali ini adalah menjadi perbincangan paling hot, paling riuh selama kurang lebih 2 minggu terakhir ini. Setelah beliau dalam bahasa publik, dalam bahasa sederhana masyarakat, membuka tentang adanya mafia di dalam sistem pengadaan atau pembelian alutsista kita. Alutsista itu alat utama sistem pertahanan. Itu adalah pembelian senjata dan seterusnya, setidaknya di Kementerian Pertahanan. Sahabat saya, kolega saya, seorang yang telah lama menjadi pengamat, dosen, peneliti yang berhubungan dengan pertahanan Republik Indonesia. Beliau adalah Ibu, saya panggil Ibu ya. Jangan dong, kayaknya tua banget. Iya. Sahabat saya Koni Rahakundini Bakri. Madam, saya Yes, selalu Moshe. memanggilnya. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya langsung. Anda membuat heboh. Really? Membuat heboh dengan pernyataan Anda. Saya tidak akan bertanya siapa Mr. M yang Anda sebut itu. Betul. Karena sudah banyak yang bertanya. Anda sudah diundang di berbagai tempat. Saya akan berbicara lebih banyak sebenarnya tentang bagaimana pengelolaan alutsista kita. Kenapa sampai saya harus mengangkat ini? Dan kayaknya agak telat saya mengundang Anda. Karena saya harus menetapkan sebuah standar gaya Akbar Faisal Unsensor tentang bagaimana sistem pendataan itu. Oke. Dan saya sudah memiliki beberapa data dan tampaknya itu yang harus Anda jelaskan. Pertanyaan pertamanya Saya yang menjelaskan, bukan Menteri Pertahanan. Pertanyaan pertamanya itu begini. Sebenarnya apa yang ingin Anda buka, yang ingin Anda sampaikan ke publik menyangkut soal kata mafia itu? Karena seperti yang orang pahami bahwa itu bukan informasi baru, sudah lama. Sebagai mantan orang yang berada di parlemen, meskipun saya tidak pernah berada di Komisi 1, saya cukup sering mendengarkan itu. Tapi sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan? Siapa mafia itu? Bagaimana polanya? Berapa jumlahnya? Ya, itu apa sebenarnya yang ingin Anda ungkapkan? Gini, pertama-tama saya terima kasih diundang. Dan mungkin ini pertama kali saya merasa akan bisa menerangkan dengan sedetil mungkin. Nomor satu, kenapa saya bersuara tentang mafia? Sebenarnya bukan saya aja yang bersuara tentang mafia. Oke. Pernyataan tentang Mr. M itu keluar pada saat saya sedang berdiskusi bertiga. Saya, Pak Farhan, Komisi 1. Anggota Komisi 1 DPR RI. Dan kemudian mantan Kabais, Pak Sulaiman Ponto. Oke. Kami sedang membahas tentang Nanggala yang tenggelam, lalu kemungkinan apa yang terjadi, lalu perhatian saya kepada faktor maintenance, repair, dan overhaul. Jadi tadinya itu. Kita akhirnya cerita sampai kepada BUMN dan lain-lain, dan Pak Farhan cerita tentang permainan mafia-mafia itu. Ketika dia sedang ngomong mafia, saya bilang Mr. M. Maksud saya tuh biar nggak usah ngomong mafia lah Mr. M gitu. Bisa madam juga sih sebenarnya nggak Mr. M. Tapi kan itu karena spontan, saya hanya menyatakan Mr. M. Nah, kalau pertanyaan sekarang saya kenapa tiba-tiba jadi jauh sampai nanti akan lebih dari urusan Nanggala. Oke. Begini, karena nggak banyak orang yang bisa dan berani bilang tentang itu. Dan pertama saya bilang Nanggala itu ada masalah kemungkinan di MRO, ya kan? Kemungkinan di MRO-nya, di maintenance, repair dan Okay. overhaul. Tapi itu kan harus kita selidiki. Jadi saya ini, saya panggil kakak aja ya. Orang yang tidak terlalu yakin, kita harus memaksa mengambil Nanggala ke bawah laut. Dengan kedalaman seperti itu resikonya banyak. Dengan kedalaman seperti itu saya nggak yakin dana kasal ini nggak akan terus terambil. Karena segratis-gratisnya atau menolong-menolongnya, setahu saya itu ada beberapa hal mesti ditangani oleh kita kan. Nah, karena itu saya dikonfirm oleh Angkatan Laut juga gitu kan. Nah, jadi maksud saya, toh ada sebuah buku, atau namanya logbook lah kita sebut. Kapal selam itu punya buku harian, punya buku bulanan,
punya segala macam protap lah. Ini kapal selam nih, bukan mobil. Yang mengangkat juga orang banyak, yang memimpin juga Pamen gitu kan. Jadi dia tuh punya segala macam rekor, termasuk rekor MRO-nya. Jadi saya bilang kita mundur aja dari MRO-nya, kita lihat apa sih yang belum dilakukan atau masih terhambat dilakukan, atau dilakukan mungkin dengan seperti yang kita ketahui selama ini. Dan ini sudah di-admit. Kadang-kadang ada misalnya spare part itu tidak asli. Kadang-kadang spare part itu kalau bahasa gaulnya tuh mungkin apa ya, spare part yang sudah lama daur ulang ya? Ya apapun namanya saya nggak tahu. Okay. Tapi jadi saya bilang kita cari tahu itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena nggak boleh lagi terjadi seperti ini. Buat saya tuh Nanggala ini adalah pukulan besar buat bangsa Indonesia. Bukan semata karena saya kenal dengan Komandan Satuan Kapal Selamnya karena murid saya di Seskual, tetapi lebih kepada sampai kapan sih kita mau begini gitu. Alutsista sudah berusia, tapi harus terus beroperasi, ya kan, menjaga kedaulatan kita sesuai tugas-tugas TNI dan lain-lain. Tetapi kemudian ada hal-hal yang kita tidak perhatikan betul. Sebenarnya kan nggak cuma masalah MRO. Misalnya saya bertanya, kenapa waktu zaman Bung Karno kita punya 14 kapal selam, 12 kapal selam, tapi kemudian kita punya pesawat, kapal itu tender. Kapal tender itu kapal yang dimana kapal selam itu kan kalau bergerak nggak boleh ketahuan. Jadi dia tuh kapten kapal selam ketika akan pergi biasanya akan dapat surat amplop tertutup. Koordinat itu ditentukan di situ. Oh, oke. Nah dia nanti akan ketemulah koordinat yang dia mesti ketemu tender kapal itu. Itu kita nggak punya. Kapal rescue kita nggak ada. Itulah salah satu. Jadi MRO satu hal, kapal tender, kapal rescue hal yang lain. Gitu. Kalau saya tidak salah menangkap, sebenarnya Anda itu memulai segalanya, mengungkap itu setelah ada kejadian tenggelamnya Nanggala. Iya. Oke. Sebenarnya Anda ini hanya mau bicara tentang peristiwa yang melingkupi Nanggala, atau Anda berbicara tentang hal yang lebih besar soal itu? Nah, di sini saya mau cerita. Oke. Ketika saya berani menyatakan ada Mr. M, ya kan, kemudian ada masalah dari mulai Catbit cycle ya. Iya. Ya kan? Catbit itu dari mulai konsep sampai dia overhaul, sampai dia di refurbish, sampai dia di disposal. Nah, saya menerima banyak data. Banyak yang kirim email, kirim WA, masuk ke media sosial saya. Oke. Beberapa data. Apa itu? Ya ada masalah, banyak masalah. Jadi mereka tuh admit terima kasih madam, terima kasih ibu berani bersuara bla 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 kan. Nah kemudian saya juga ketemu Komisi 1. Yang kemudian kita ketemu masalah lebih besar. Jadi tadinya saya cuma mau bicara, oke, perhatikan MRO, tolong jangan sampai kejadian kepada pesawat-pesawat yang lain, kapal-kapal yang lain, alutsista yang lain, karena yang udah-udah biasa habis kejadian terus hilang kan. Nah, in that process tahu-tahu saya ketemu Komisi 1 yang bilang, Mbak, lu jangan ngeributin itu, ada yang lebih bahaya. Apa? Jadi ada anggota Komisi 1 yang meminta Anda untuk tidak meributkan itu. Bukan, jangan itu aja yang diributkan karena jangan itu aja diributkan. Ada sesuatu yang lebih besar gitu loh. Nanggala oke lah, kita kemudian berduka cita, kita akan proses. Ini Pak Kasal juga lagi proses betul bagaimana caranya kita tahu apa masalah Nanggala. Tapi dia terangkan ada masalah lebih besar. Mbak tahu nggak? Ini kita ini lagi dalam bahaya loh. Kita tuh punya anggaran yang harus habis di tahun 2024 pengadaan alutsista. Jumlahnya kalau dirupiahkan itu 1.760 triliun. 1.760 triliun. Wow, angka yang sangat besar. Itu kalau tidak salah ya, itu APBN kita tahun 2013. Sejumlah kira-kira segitu. 2013-an. 1.700. Oh iya, oke. Oke. Jadi tuh saya tanya, dari mana? Mau beli apa? Ya dong. Apa roadmap yang kita punya? Karena saya ingat sekali ketika Menhan itu bicara habis kejadian Nanggala, dia nggak bicara soal duka cita Nanggala loh. Dia nggak bicara tentang Nanggala kenapa. Dia nggak bicara tentang kesedihan Nanggala. Tapi bicara bahwa saya baru menghadap presiden dan sedang menyiapkan master plan. Remember? Yang kemudian saya kritik dong, itu namanya bukan master plan. Kalau master plan itu shopping list. Setahu saya, karena saya tadi Pak Akbar sudah memperkenalkan, kan saya itu udah lama ngurusin pertahanan bukan dari kemarin. Itu namanya roadmap pertahanan. Jadi kebijakan, strategi dan lain-lain ada di sana termasuk alutsista. Ya kan? Jadi saya tanya, ini dari mana angka itu muncul? Dari sebuah dokumen. Dokumen ini namanya Renstra khusus 2020-2024. Kan? Saya rasanya sering baca Renstra. Ya kan? Dalam keterlibatan saya dari tahun 2007 kan ngurusin pertahanan.
Tapi pas saya lihat Renstra itu saya kaget. Akhirnya saya dapatkan dokumen itu lah. Oke. Pendek cerita. Saya kaget karena pasal-pasal itu memuat dengan detil angka-angka. Oke. Pasal 1-nya, pasal 2-nya, pasal 3-nya di halaman 5 atau halaman 4. Pokoknya detil. 20 miliar dolar kapan? 104 miliar dolar kapan? Yang intinya adalah harus habis anggaran sebesar itu yang total tadi saya rupiahkan 1.760 triliun di tahun 2024. Coba tampilkan dokumen kita itu. Apakah seperti itu yang dimaksud? Poin A, untuk akuisisi Alpal Hankam, alat peralatan pertahanan keamanan sebesar 79 miliar 99 juta 625 miliar dolar. Wow. B, untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra, rencana strategis maksudnya, sebesar 13 miliar 390 juta US dollar. C, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpal Hankam sebesar 32 miliar 505 juta miliar dolar, kira-kira seperti itu. Banyak nih, 32 miliar dolar, 32,5 miliar dolar, kira-kira gitu. 3. Renbud, rencana kebutuhan maksudnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah teralokasi sejumlah 20 miliar 740 juta 882.720 dolar Amerika Serikat pada daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus tahun 2020-2024. 4. Selisih dari rencana kebutuhan sejumlah 104,2 miliar dolar akan dipenuhi pada Renstra tahun 2020-2024. Apa maksud dari dokumen ini? Maksudnya adalah ini dokumen namanya dokumen pengadaan khusus. Oke. Jadi namanya gini. Judulnya itu sebenarnya agak bingung kalau baca. Ini kan R-Perpres. Yeah. Dokumen ini dari R-Perpres. Yeah. Nah, saya baru lihat ada R-Perpres yang mencantumkan sampai sebegini detil. Yang kedua, R-Perpres ini kan menyebut tadi angka dari tahun 2020 sampai 2044. Tetapi kalau dilihat, ternyata baca di sini. Ini ada pengadaannya tuh pasal 3 ya. Pasal 3? Dalam rangka pinjaman luar negeri jangka menengah khusus. Jadi ini renstranya khusus. Tahun 2020 sampai 2024. Oke. Baca juga di bawahnya. Yang sisa juga akan diperoleh pada renstra tahun 2020-2024. Apa maksudnya? Pertanyaan saya sederhana aja. Ini anggaran pertahanan sebesar ini 1.700, itu kalau dirupiahkan 1.760 triliun. Dalam 3 tahun kita mau beli apa? Oke. Mau perang kemana? Alutsista apa yang kita mau bikin? Oke. Karena kemudian dari beberapa asrena mereka tuh bingung angka ini dari mana. Harusnya kan begini, pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan atau alat utama sistem senjata itu tuh harusnya bottom up. Misalnya saya komandan skuadron, saya akan tahu nih kondisi skuadron saya seperti apa, kurangnya seperti apa, masalah seperti apa, kapan dia harus diganti dan lain sebagainya detailnya. Kemudian kita misalnya melihat konstelasi apa sih ancaman ke depan yang akan kita ambil. Jadi dia akan tentukan pesawat saya maunya ini, pesawat tempur saya, atau submarine saya maunya itu. Bisa dibayangkan, ini tiba-tiba angka ini keluar dan asrena ini nggak tahu apa saja. Asrena angkatan. Matra. Asrena Matra. Mereka tidak tahu. Jadi jadi gini, pada saat kemarin di DPR itu ditanya misalnya Panglima, apakah dengar ada rencana pengadaan 1.760 triliun? Kami mendengar, tapi nggak tahu apa. Jadi pertanyaannya sederhana, angka sebesar ini mau keluar buat beli apa? Kemudian kenapa mesti habis 2024? Sementara baca pasal berapa tuh? B ya?
untuk pembayaran Pasal 2 tetap. ayat B. Ya, pasal 2 ayat B. Untuk pembayaran tetap selama 5 renstra. Jadi pembayaran bunga, lihat ya, 5 renstra berarti kan sampai 2044. Iya, kan Ya. satu renstra kan setiap 5 tahun. Ya. Tapi sekarang pembayaran bunganya sebesar itu adalah sampai 2044. 2044. Iya dong. Bunganya. 5 renstra bunganya. Oke. Tapi yang spendingnya sampai 2024. Iya. Apa maksudnya? Ya berarti uangnya mesti habis 2024. Oke. Nah, sebenarnya saya itu waktu terima ini, saya pikir saya harus ketemu Pak Prabowo. Karena menurut saya ini Pak Prabowo ini niatnya udah hebat banget ya. Ada KE, dan ini buat saya itu revolusi pertahanan. Tiba-tiba KE pengadaannya berarti kan tinggal 2,5 tahun. Sekarang kan udah 2021 bulan ke-6 ya. Iya. Nah, berarti kan tinggal 2,5 tahun ngabisin segini banyak uang. Iya. Oke. Jadi saya pikir ini Pak Prabowo ini keren banget ya. Tapi apa ya, kok bisa Asrena nggak tahu? Oke? Ada yang salah dong. Karena di mana-mana kan kita tahu dulu kita mau kemana, kita mau apa, kebijakan kita seperti apa. Misalnya nih, karena mengikuti Pak Jokowi sekarang kita menjadi negara poros maritim dunia, maka kita mesti deploy ke kawasan. Karena mesti deploy ke kawasan, frigate kita mesti tambah. Atau kita mesti punya kapal induk kecil. Atau apapun lah. Jadi ada, ini kan nggak ada. Saya mau buat pembicaraan kita menjadi membumi yang bisa dipahami banyak orang. Bukan cuma elit yang berhubungan dengan pertahanan. 1.760 triliun itu kan kredit ekspor ya. Seperti biasanya pembelian alutsista kita kan gitu ya. Gini, alutsista itu ada pembelian dalam negeri, ada pembelian luar negeri, yaitu kredit ekspor. Nah ini bisa dilihat di pasal sini, bahwa pengadaannya itu ada disebut tadi, rencana pinjaman luar negeri. Betul nggak? Di pasal 3. Pasal 3. Pasal 3. Ya. Nah, kan ada terus. Ya. Itu dari pinjaman luar negeri. Jadi ini intinya adalah KE, kredit ekspor. Kredit ekspor, iya. Artinya Kementerian Pertahanan sudah bicara dengan Bappenas dong. Okay. Karena yang bisa mengadakan KE itu hanya Bappenas. Bappenas saja. Betul nggak? Artinya ini sepengetahuan Bappenas. Harusnya. Saya belum bicara sama Pak Mono Arfa karena saya pikir ini dulu saya pengen clear. Angka-angka ini keluar buat apa? Saya ingin tahu nih. Kemarin adik saya atau anak didik saya meninggal di kapal selam, apakah kita tiba-tiba beli kapal selam semua? Misalnya nih, pertanyaan saya yang bodohnya ya. Apa kemudian kita mau beli kapal selam langsung banyak? Kemudian kapal selam itu dari mana? Saya nanti akan sampai ke sana. Karena waktu saya itu tiba-tiba saya ditelepon oleh Karo Humas Kemhan, Marskal. Dia bilang, Bu Koni segera ke Kemhan mau diundang. Saya bilang oke. Pertemuan dengan Menhan dan Menhan. Tapi kemudian keesokan harinya pas tanggalnya dibatalkan last minute. Siapa yang batalkan? Beliau lagi, Oke. si Marskal bersangkutan. Kenapa? Karena Bapak ada acara mendadak. Oke, saya paham lah, namanya Menteri Pertahanan dan lain-lain kan. Oke, saya bilang gak ada masalah. Tetapi keesokan harinya, ini lagi nih, saya yang tadinya, jadi saya tuh tahunya tuh sedikit-sedikit Pak Akbar. Saya tuh nggak tiba-tiba tahu the whole story, no. Oke. Tiba-tiba satu jenderal telepon saya, dan dia kebetulan pernah kawan saya di salah satu KL. Kan saya sering ada di beberapa KL kan. Nah, dia bilang, Mbak, saya mau ngundang Mbak. Karena sekarang saya itu ada di PT TMI. PT TM ini apa? PT Teknologi Militer Indonesia. Kami mencoba untuk mencari tahu lewat websitenya. Ya. Oke, jadi begini. Saya bersyukur berarti kelihatan kan websitenya. Karena ini juga saya mau cerita. Syukur websitenya masih ada, belum dihilangkan. Karena saya itu dibantah bahwa PT TMI itu ada, dan dibantah bahwa seolah Kemhan tuh nggak punya PT TMI. Lah pertanyaan saya kan sederhana, saya tuh diundang datang, ini kan bagaimanapun PT itu punya Kemhan dong, atau di bawah Kemhan lah. Kita pengen tahu sebenarnya TMI itu apa, sejak kapan adanya, dalam rangka apa? Nah ini mau saya cerita makanya. Jadi terus si jenderal ini mengundang saya datang, yang kemudian dibantah oleh Kemhan nggak ada PT itu. Padahal sekarang saya bilang mau dibantah di mananya. Pertama saya datang nggak sendirian, saya datang bertiga. Staf saya 2 di luar di mobil. Saya turun sendiri karena saya yang diundang sendiri dong sama Pak Jenderal itu. Saya turun, saya lihat logonya besar banget PT TMI. Cuma saya udah mulai aneh nih. Kok gedungnya busuk banget ya gitu. Kok ngurusin 1.760 triliun, rumputnya udah liar begini. Oh jadi kredit ekspor itu mereka yang mengurusnya? Iya, jadi kan Kemhan ini punya PT. PT ini mengurusi pengadaan dari mulai naval, land, dan semua. Jadi darat, laut, udara, cyber, termasuk peralatan pakaian gitu loh.
Jadi kayak monopoli lah. Kalau saya bilang kalau satu PT megang semuanya kayak monopoli. Tapi sebentar, saya nggak mau lompat ke sana ya. Ya. Oke. Lalu Pak Jenderal itu jemput saya di lobi. Diajaklah saya masuk. Dia direktur. Terus pas masuk tuh saya lihat, kok dalam hati gitu. Kok perusahaan ngurusin 1.760 triliun, kok sign edge-nya dari kertas. Di print gitu. Walaupun ada logonya, TMI-nya bagus, logonya tetap besi itu. Saya foto. Beliau marah kan, kenapa foto-foto? Ya ini aja lucu kok, tandanya pakai kertas gitu. Dan saya pikir itu satu bukti bahwa Tuhan sayang saya kali. Karena kemudian keberadaan PT ini dianggap nggak ada. Jadi kayaknya saya tuh ngedongeng, bohong gitu. Anyway, kemudian dia liatin. Ini loh yang kita mau bikin. Ada list dari kertas-kertas ditempel di dinding. Saya udah mulai aneh karena kan sepi banget kantornya itu ada 1-2 orang aja. Terus saya tanya lagi, jadi di sini sama siapa aja Pak? Dia sebut satu nama lagi. Ya kan? Jenderal juga. Beliau komisaris. Mana ruangannya? Itu. Saya lihat dong ke kiri, sama lambangnya kertas lagi. Saya foto lagi, komisaris gitu kan. Kenapa sih motret-motret katanya? Ya enggak, aneh aja saya bilang itu lucu ya. Kok lambangnya dari kertas? Begitu duduk dia bilang, Mbak gini Mbak ya, saya mau langsung aja ngomong. Jadi Mbak baca kan kemarin ketemu. Jadi sekarang saya yang take over Mbak. Saya yang akan atur Mbak ketemu Pak Menhan tanggal 11. Oke. Ada apa? Aku bilang, maksudnya kenapa jadi tiba-tiba dari Kemhan switch ke PT TMI? Baru dia jelaskan. Begini loh Mbak, katanya, Mbak tuh jangan galak-galak sama Menteri Pertahanan. Karena Menteri Pertahanan itu bagus banget, dia tuh mau bikin sesuatu yang hebat gitu kan. Dan pasti Mbak suka, karena Mbak itu kan orang memang dari dulu pengen kita hebat banget lah. Punya 12 kapal selam, punya kepala induk, cuma saya yang bicara begitu kan. Nah ini Pak Menhan tuh maksudnya itu. Jadi Mbak tuh jangan salah mengerti. Oh gitu, saya sih gak akan salah ngerti kalau saya bisa ngobrol, saya bilang gitu kan. Cuman, saya bilang, nah saya tuh baru mau ngomong soal si 1.760 triliun. Tiba-tiba WA saya masuk. Oke, dari anggota dewan. Di mana? Gitu kan. Saya jawab, oh tiba-tiba, saya soalnya nggak laporan dong, orang saya diundang mendadak. Yeah. Saya di PT TMI ini. Wah, katanya. Jangan cerita apa yang kamu tahu. Kita dengerin aja ceritanya apa. Kata anggota dewan itu. Ya udah, jadi saya tadinya mau nanya, PT ini kok ngurusin 1.760 triliun, kok PT-nya seperti ini, saya jadi nggak jadi dong. Saya jadi balik tanya, ini PT apa sih sebenarnya? Ah, dia cerita. Apa sih kepanjangan dari TMI itu? Teknologi Militer Indonesia. Oh, oke. Dia bilang, Mbak tahu dong Pak Jokowi itu panggil Menhan ketika disuruh itu buat yayasan. Karena harus mengurusi food security. Namanya kemudian yayasan ini, yayasan saya lupa ya, YKPI, YPPI, apa namanya yayasannya saya lupa lah. Nanti saya coba cari tahu lagi. Ada catatannya. Kemudian dia harus bikin PT dong. PT-nya itu mengurusi pertanian atau apa sih, lobster atau apa saya nggak ngerti ya. Namanya Agrinas pokoknya. Terus singkatannya. Food estate ya? Ya pokoknya gitu, food estate ya. Pokoknya food security lah, food security. Food security ya. Ya benar kan? Jadi itu sukses katanya si Agrinas ini. Kata si Pak Jenderal loh, saya kan nggak pernah ngurusin Agrinas. Nah karena sukses, Pak Menhan punya terobosan. Kita harus bikin PT. Untuk mengurusi semua alat utama persenjataan. Jadi ini PT baru ya? Baru banget. Orang kantornya masih sepi, masih masih bunga belum ada gitu. Kantornya semua udah lengkap, tapi ya very simple office lah gitu. 1.760 triliun terlalu besar. Itu kredit ekspornya dari mana? Qatar. Yes, dari Qatar. Mem, supaya nyambung pembicaraan kita, saya ingin bertanya dengan menampilkan sebuah data. Pertanyaannya begini dengan data ini. Apakah 1.760 triliun itu dengan seluruh pernak-pernik yang sudah Anda jelaskan tadi, itu menjawab kebutuhan TNI hari ini dengan data yang akan saya tampilkan? Ini yang pertama ya. Ini peringkat kekuatan militer Indonesia itu, kita memang terkuat di ASEAN. Tetapi di dunia kita 15. Sebuah pencapaian yang besar sebenarnya. Coba lihat kekuatan kita. Kendaraan tempur lapis baja 1.300. Kita belum memilah apakah tempur lapis baja itu, kendaraannya itu yang jenis mana, yang Abrams yang mana, yang Leopard yang mana gitu kan. Karena pengadaannya kan juga selalu ribut waktu itu. Saya ingat bagaimana cerita tentang mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Betul. Ya, yang menolak yang akhirnya lebih memilih untuk Leopard, tetapi kemudian disuarakan bahwa
ini tidak cocok dengan Medan Indonesia. Iya, medan di Indonesia, jalannya bisa hancur, jembatan bisa rusak kalau lewat di jembatan kecil karena beratnya sampai 60 ton. Kita bisa melihat itu bagaimana rumitnya sebenarnya pengadaan kita itu ya. Terus kemudian bandar udara ada 673. Bandar udara itu ya tentu saja yang berhubungan dengan Angkatan pertahanan. Iya. Atau Angkatan Laut. Iya, kemudian tank tempur ada 418. Ya, kemudian artileri 356 unit, peluncur roket 153. Saya tidak tahu peluncur roket seperti apa. Apakah ya seperti yang dipakai oleh Israel atau yang seperti yang dipakai oleh Hamas kemarin? Karena selama 2 minggu ini kan kita menonton pertempuran mereka. Kemudian total kekuatan helikopter 192 unit. Total kekuatan udara 451 unit, total kekuatan laut 221 unit, kapal tempur patroli 139 unit, kapal selam 5 unit. Kapal selamnya tinggal 4. Karena kan satunya sudah tenggelam. Ya kan gitu. Terus selanjutnya? Enggak, sebentar. Balik lagi ke yang tadi. Nah, itu Ya. tuh. Ada merah, ada bendera, lalu di bawah di bold. Indonesia satu tingkat di atas Israel. Ya. Pertama saya mau komplain. Ini data dari Global Firepower. Ya, double firepower. Global Firepower itu tidak menggambarkan the real. Oh, oke. Oke. Jadi ini sama sekali enggak. Ini bisa misleading nih. Jadi akan membuat rakyat kita berpikir kita tuh siap banget seperti Israel. Nah, makanya tunggu dulu, Mem. Saya selesaikan dulu. Pertanyaan yang saya tanyakan dari awal tadi adalah apakah angka 1.760 triliun tadi itu yang notabene sudah ada PT-nya, bahkan sudah menyetujui kredit ekspor dengan satu negara, bahkan jenis-jenis pengadaannya bahkan sudah ada ya. Saya minta Anda menjelaskan nantinya. Itu apakah sudah menutupi kelemahan kita, kalau mau disebut kelemahan, meskipun kita cukup kuat di ASEAN setidaknya ya. Coba data-data yang lain. Nih, yang tadi. Ini program dengan anggaran tertinggi ya. Kalau di alutsista kita, program penyelenggaraan manajemen dan operasi matra darat 47 triliun, program peningkatan sarpras aparatur Kemenhan, program penyelenggaraan manajemen dan operasi matra laut 13 triliun, program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra udara 7,8 triliun, seterusnya. Saya ingin menggambarkan, Mem. Terlepas bahwa apakah data ini valid atau tidak, tapi setidaknya kita ada gambaran. Iya, betul. Ya kan? Sebab ini kita berbicara soal data. Ya. Pak penonton Akbar Faisal Unsensor butuh penjelasan. Sebenarnya data yang kita jelaskan ini apa sebenarnya? Dan karena ini menyangkut dengan pertahanan, pertanyaan berikutnya ujungnya adalah apakah kita aman? Apakah TNI kita memang betul-betul kuat dengan alutsista yang cukup untuk mereka? Oke, kayak ini gitu. apa nih? Nah, coba lihat postur anggaran pertahanan. Dari tahun 2016 sampai tahun 2021 kita lihat itu naik terus. 98,1 dan terakhir itu 136,9 triliun. Data berikutnya? Sebentar. Ini kalau masukin angka 2015, akan kelihatan anggaran pertahanan kita itu naik very significant. Ya. 400%. Betul. Oke, betul ya? Betul. Makanya tadi saya potong di slide pertama. Iya. Kita anggaran pertahanan naik 400%. Tapi readiness kita tidak meningkat 400%. Oke. Benar nggak? Betul. Jadi nggak boleh kita merasa kuat dulu gitu. Yes, ya. You tahu. Oke. Akbar Faisal itu ciri khasnya data. Oke. Saya harus menggunakan data yang cukup. Oke. Karena staf saya mencoba untuk mencari data pada data-data elektronik dari Kemenhan dan matra-matra itu sangat minim sekali. Kami mencoba menampilkan data yang mampu kami dapatkan. Ya. Oke. Ini Dirjen Keuangan dari Sumbernya dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya, ini saya yang menunjukkan, tadi Anda menjelaskan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan itu selalu yang tertinggi. Memang tertinggi dari seluruh KR. Coba kita lihat. Seluruh kementerian lembaga dengan pagu terbesar dalam 3 tahun terakhir. Kita lihat. Memang Kementerian PUPR itu tinggi karena memang kan programnya. Betul, Pak Jokowi bangun Pak Jokowi kan ya. jalan tol, bandara, infrastruktur ya. Tetapi Kementerian Pertahanan relatifly bertahan. Hanya mungkin pada tahun 2001 saja dia lebih rendah, Kementerian Pertahanan lebih rendah dari Kemen PUPR gitu ya. Lihat ini. Jadi Kemen PUPR, Kemenhan, Polri, Kemensos dan Kementan dari 10 besar ini. Oke. Saya kembali pada pertanyaan saya. Terlepas soal data ini, Anda anggap bahwa lembaga Global Firepower itu tidak cukup valid ya, menampilkan data. Tetapi dengan kembali pada data Anda, 1.760 itu setidaknya itu sudah mampu menutupi kekurangan atau kebutuhan kita menyangkut dengan alutsista.
Tidakkah harusnya kita bersyukur bahwa ada pihak, ada orang yang mau menginisiasi dan kemudian kita kuat secara real, secara pertahanan? Begini, anggaran itu harus lahir dari sebuah kebijakan. Oke. Jadi nggak bisa ada anggaran, terus kita nggak tahu ini ada anggaran, kita beli apa ya sekarang, beli apa, nggak bisa begitu. Oke. Ya. Nah, kebijakan pertahanan itu namanya roadmap pertahanan. Jadi dia akan dibilang, nah, kebetulan saya yang mendesain roadmap pertahanan untuk Bappenas sebelum eranya Pak Bambang Brojo ya. Jadi misalnya begini, saya bikin waktu itu sampai 2045. Oke. Maka saya tahu nih, misalnya tahun pertama nih kita tuh mencapai, atau tahun kedua, Rensa pertama, Rensa kedua, menyelesaikan Brown Water Navy. Apa sih Brown Water Navy? Ya. Jadi kita itu semua wilayah kedaulatan kita terproteksi dan baik. Ya. Tapi karena kita menjadi negara poros maritim, maka kita menggunakan Navy lah sebagai acuannya. Ya. Walaupun mesti dipahami ya, ketika saya bicara Navy, kita nggak Ya. cuma membangun angkatan laut. Betul. Harus angkatan darat dan udara yang mengikutinya kan. Ya. Nah, lalu di Renstra berikutnya kita membangun namanya Green Water Navy. Ya. Apa sih Green Water Navy? Kekuatan kita pertahanan yang mampu dideploy ke kawasan. Ya. Misalnya ke kawasan ASEAN. Oke. Jadi kalau ada Filipina misalnya bergolak, Thailand bergolak, yang implikasinya bakal ke kita nggak usah mendadak-mendadak bikin seperti kemarin, satuan-satuan khusus. Tapi kita memang sudah membina, melatih mereka untuk ada di kawasan. Oke. Nah, yang terakhir namanya kebijakan Blue Water Navy, yaitu dia ada di dua samudra seperti permintaan Nawacita. Oke. Itu artinya kita mesti punya kapal induk, nggak bisa enggak. Karena kita ada di Samudra Pasifik, ya kan, sampai ke ujung sana nggak tahu. Demikian juga Samudra Hindia mungkin sampai Kutub Selatan, sama seperti Cina. Nah, dari situ baru kita bisa tahu, oh kita ke sana toh visinya. Kalau begitu, kita mesti punya kapal selam submarine nuklir, mesti punya kapal induk di tahun 2045. Nah, berarti sebelum 2045 persiapan kesananya apa? Misalnya mini kapal induk. Mini kapal induk itu cuma buat heli serbu. Kalau kapal induk beneran kan buat pesawat tempur. Pesawat tempur pun juga beda. Pesawat tempur untuk dipakai di wilayah kedaulatan, sama pesawat tempur kita mesti deploy sampai ke Pasifik atau Kutub Selatan kan beda. Iya. Nah, Mem, sebenarnya 1760 itu sebenarnya mau dipakai beli apa sih? lah ini yang kita nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu. Angkatan nggak ada yang tahu. Ada data yang Anda berikan sama saya. Ini? Nah, ini lagi cerita lagi aneh lagi nih. Udah saya bilang nasib saya tuh aneh deh. Saya tuh kayak gini lagi diem dikasih puzzle. Ini bikin apa ya? Oh, mau gambar kelinci. Ini data apa nih? Tadi dulu saya mau cerita dulu soal puzzle. Iya. Kenapa jadi gajah? Kenapa jadi dinosaurus kayak gitu loh. Nah, ini tiba-tiba kan gini loh, dunia pertahanan tuh kecil. Orang tahu saya tuh kan mainnya sama semua orang. Oke. Ya kan? Baik akademisi, baik fabrikan, baik industri, baik mungkin Mr. Madam N juga ada yang saya kenal. Betul nggak? Dan kakak Akbar kita juga kenal. Anyway, tiba-tiba ada orang telepon saya. Orang dekat saya. Bu, ada yang mau ketemu. Karena ibu kan pergaulannya luas banget nih. Oke. Ini adalah yang didapat oleh orang tersebut. Tiba-tiba saja. Ini orang pemain baru nih. Pemain yang nggak pernah kita dengar namanya. Jadi orang yang bukan main-main di angkatan, bukan yang main-main di rekanan. I never heard his or her name. Yeah. Di situ dunia itu. Dunia dia lain banget sama kita. Jadi dia bilang ini wanita ini. Ini wanita? Wanita yang terhormat ini. Datang ke orang saya bilang, saya mungkin mesti ketemu Bu Koni atau orang yang Bu Koni lah. Bu Koni kan jalurnya banyak nih. Saya lagi cari anggaran. Bukan mau nyari alat nih. Gua nggak pakai senjata. Yeah. Saya mau carikan apa sih finance untuk pengadaan. Pengadaan apa? Saya mendapat pengadaan ini. Ada berapa jenis nih? Jadi dari mulai cyber network centric, kemudian aircraft helikopter, heli angkut ya kan, upgrade helikopter, kapal BHO. Jadi ini dari mulai pengadaan bentuk kapal sampai ada maintenance nih kalau nggak salah. Oke. Nah, ada itu rematerialisasi, ya kan? Kapal apa rengat tuh, kelas rengat. Pesawat multi role, tanker, overhaul engine nih. Coba overhaul masuk nih, C-130. Oke. Modernisasi. Terus saya tanya, loh, ini Anda dapat dari mana? Oke. Saya pokoknya disuruh ngadain ini. Makin pusing kan saya. Memang sih saya mendengar nih, karena saya ribut tentang 1760 triliun ini mau dipakai apa. Memang tiba-tiba ada meeting-meeting mendadak nih. Tiba-tiba disuruh bikin list lah angkatan itu. Misalnya 1 hari sebelum lebaran. Ada seseorang, pokoknya kalau saya ngomong seseorang ini berarti bintang ya, nggak mungkin nggak bintang nih. Oke. Telepon. Bintang itu maksudnya jenderal. Iyalah, jenderal, marsekal, Laksamana Oke. gitu. Bilang, aduh pusing deh nih kita. Tiba-tiba lagi mau lebaran disuruh bikin renbut gitu, rencana kebutuhan.
Terus yang nyuruh siapa? Aku bilang Kemhan. Terus kenapa senang dong? Aku bilang harusnya bikin aja. Bukan begitu, dia bilang. Kenapa tiba-tiba gitu kan? Terus gue mau disuruh apa? Kan kalau kita mau beli itu kan kita mesti tahu mau kemana tadi yang saya lagi cerita. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh semua bingung. Itu kan menunjukkan kebingungan. Jadi intinya 3 angkatan dikumpulkan di sebuah hotel, disuruh bikin rencana kebutuhan. Hotel mana? Di Bogor. Jadi aku makin pusing lagi kan. Oh ya udah makin. Nah, coba bayangkan ada angkatan disuruh bikin itu, at the same time ada seorang madam minta nyari uang untuk pengadaan ini mendadak. Mungkin ini menjawab pertanyaan Kakak Akbar. Apakah ini masuk ke 1.760 triliun? Oke. Tapi kan nggak begini caranya. Makanya itu saya mau ketemu Menteri Pertahanan. Saya mau cari tahu sebenarnya ini apa sih 1.760 triliun? Karena begini ya Pak Akbar ya. Saya itu kenapa jadi marah dan orang bakal bilang kenapa saya berani banget sih ngangkat-ngangkat ini? Karena saya nggak bisa bayangkan. Kita tuh umur mungkin cuma sebentar lagi Pak Akbar. Gue malah ada yang ngomong, ntar lu mati di jalan ditembak orang gitu. Ya udah, I have my kids, I have my nephew yang akan jadi dokter, yang jadi ini. Terus mereka yang mesti menutupi hutang negara KE ini. Sementara pengadaannya bikin saya jadi bingung gitu. Hutangnya kan sampai 44. 2044. Jadi kalau saya punya ponakan umur 20 tahun, berarti nanti dia umur berapa? Berapa ya? Ya, ya udah 45 tahun ya. kan? Dia mesti bayar utang ini. Untuk utang yang dibikin hari ini. Iya, seluruh rakyat Indonesia loh, bukan ponakan saya aja yang mesti bayar kan, bukan anak saya saja. Mesti bayar. Nah, makanya adalah fair sebagai akademisi, saya ingin tahu dong ini mau bikin apa. Saya mau cerita lebih lucu lagi nih. Pak Akbar, saya ini termasuk orang yang nggak setuju dari awal KFX KIX, pernah tahu kan? KFX KIX kapal tempur yang kerja sama Korea itu. Itu dari awal bisa dicek lah ke temannya Pak Akbar, Mas Andi Wijayanto misalnya. Itu dosen saya, guru saya. Waktu di Modi itu saya bilang, Mas nggak masuk akal gue deh. Gimana mungkin sih Indonesia mau kerja sama, chip in cuma sedikit, pesawatnya tuh prototipenya baru jadi 18 tahun lagi, ya kan? Belum kita akhirnya investasinya mahal. Dan ini maksudnya adalah kerjasama kita untuk pembuatan pesawat tempur. Yes. Ya. Iya kan? Nah sekarang ini terindikasi pesawat itu nggak diteruskan. Diteruskan tapi tidak melibatkan kita kalau nggak salah. Bukan, kan kemarin Menhan baru diundang ke launching prototipenya. Kenapa yakin nggak diteruskan? Karena kan pernyataan Menhan bilang dia mau beli F-35. Which is buat saya juga aneh, F-35. Mau kemana kita pakai F-35 itu the latest fighter gitu. Dan kita bukan aliansi Amerika, nggak punya itu. Yang kedua, di dalam daftar yang si jenderal tadi ketemu di TMI itu, kita mau beli Rafael. Setahu saya nih, saya kan agak lumayan juga ya. Tunggu. Anda mengganggu saya ini. Ketemu dengan jenderal di TMI tadi ada daftar. 2 dia sebut, mengadakan kapal selam, yaitu Scorpion, dan juga pesawat tempur Rafael. Oh. Ya kan, hanya 2 yang disebut memang. Nah pertanyaan saya, seingat saya kan saya agak sering juga ya kenal sama kasau-kasau yang lalu gitu kan. Rasa saya nggak pernah sebut Rafael ya. Saya tahu pesawat-pesawat yang ditaksir sama Angkatan Udara kan. Rafael kan bikinan Prancis kan? Prancis bagus sih, pesawat saya bagus. Cuman rasa saya nggak pernah saya tahu tuh Saab. Pernah saya tahu ada F-16 yang generasi berikut. Atau pengen kita punya yang canggih-canggih lah, tapi Sukhoi. Nah, tapi rasanya ini baru gitu. Tapi itu udah di Pak Jenderal itu bilang udah rencana beli 6 atau berapa saya lupa lah. Ya. Jadi menurut saya kok. Nah, tadi yang saya bilang di kolam itu yang di hotel di Bogor, telepon saya ya itu kan. Saya tanya, ada nggak mau pengadaan Rafael? Rafael nggak tahu. Kan jadi serba pusing kan. Nah. Disitulah saya tuh kecewa saya itu kemudian makin besar lah. Kok begini sih model pengadaannya gitu. Makanya saya pikir saya harusnya bertemu Pak Prabowo. Kenapa? Karena kalau uang segini kita jangan beli alat pertahanan dari pesawat tempur deh. Mau saya kasih tau nggak? Lockheed Martin nih. Kita beli aja sahamnya 50 triliun. Itu udah berapa persen saham kita punya? Mungkin 50%-nya. Embraer beli aja sahamnya. Kalau kita beli saham begitu, kita bisa betul-betul bikin pesawat tempur atau pesawat apa yang kita perlukan atau angkut misalnya yang jelas-jelas sudah pernah diproduksi, ya kan? Dan kita menjadi pemilik saham dari situ. Keren nggak? Saya tuh jadi meskipun saya tidak buta-buta amat menyangkut soal pengadaan alutsista saja, tetapi dengan penjelasan seperti ini menjadi rumit bagi saya ya. Sebenarnya gini loh. Anda kan betul-betul sangat detail gitu ya, saya harus mengaku itu. Tapi sebenarnya
Kalau dibuat dari skala prioritas, yang kita butuhkan itu seperti apa sih sebenarnya? Gini, kalau skala prioritas yang pasti, anggaran pertahanan itu kalau menurut saya, dari dulu konsep saya, tidak bisa kita itu mengikuti anggaran. Oke. Pernah dengar kan minimum essential force? MF1, MF2, MF3. Itu akhirnya terjadi apa? Kekuatan pembangunan, kekuatan postur kita pertahanan, yaitu tadi alat-alat pertahanan itu, akhirnya mengikuti anggaran. Oh, anggarannya sekian, ya udah kita tadinya perlu pesawat tempur 12 misalnya. Adanya 3, ya Itu udah beli 3. enggak benar itu menurut Anda? Nggak benar. Makanya saya bilang berapa kali nih dalam tentang isu Israel itu kita belajar banyak dari Israel. Israel itu kenapa bisa hebat bener lah industrinya. Kan kita sedang mau ngomong dengan ada Omnibus Law, dengan undang-undang industri pertahanan yang canggih banget itu. Kita kan mau bilang apa yang Pak Presiden bilang, bahwa spending pertahanan itu harusnya jadi investasi, betul? Oke. Nah, spending pertahanan menjadi investasi ketika kita bisa membangun industri pertahanan yang jujur, yang bagus, yang betul-betul provide our troops. Udah paham sih kan? Jadi nggak bisa kalau kita kemudian membuat undang-undang, tapi kemudian industri kita itu nggak jelas ini mau dibangun apa, mau bikin apa gitu. Contoh tadi saya bilang KFSKIX terancam gagal. Setahu saya di DPR kemarin saat pertemuan Kasal di Labing Panglima, itu kan juga membahas tentang apa angkatan laut perlu apa. Oke. Dari yang saya tahu nih dari data dari DPR ya, submarine itu udah nggak menyebut lagi submarine Korea, yang sekarang kita sedang bikin dengan PT PAL. Bisa dibayangkan nggak? Membuat KFSKIX itu investasi di PT DI Pak, untuk nanti kita bikin sendiri itu udah dibeli-beli itu udah dari kapan tahu tuh. Jadi infrastruktur untuk akhir nanti KFSKIX dibeli itu sudah ada di PT DI. Kapal selam sudah sedang kita bikin dengan PT PAL, Cambogo ini. Itu juga sudah dibangun. Sekarang mau maju kapal selam baru. Dari Jerman, dari Scorpion, dari Prancis. Bisa dibayangkan nggak? Kita mesti bikin berapa lagi PT PAL? Berapa investasi lagi mesti tanam ke sana? Dan angka itu belum muncul di sini. Di tadi yang Renstra 2020-2024. Itu kan khusus pengadaan alat Hankam. Yang 1.700 itu? Whatever lah. 1.760 triliun tadi itu kan cuma pengadaan alat Hankam. Bukan termasuk tadi membangun apa segala macam, nggak ada. Berarti nanti di luar 1.760 triliun, logik aja nih logik nih. Ya kan? Ada Rafael, berarti PT DI mesti bikin sekarang bukan KFS, bikin untuk Rafael, which is semuanya pasti beda. Kemudian kalau Scorpion datang, berarti beda bukan Cambogo. Saya nggak tahu mungkin PT PAL baru, PT PAL 2 apa gitu kan. Which is nggak juga dari angka itu gitu loh. Jadi saya tuh sebenarnya mau ketemu Menhan, saya mau tanya, Pak ini tuh angka apa? Sama pertanyaan Pak Akbar sekarang, saya tuh nggak ngerti ini angka apa. Rasanya I'm smart enough to understand gitu loh. I am a doctor, saya tuh bukan gini loh, saya tuh kajian saya tuh dunia saya pertahanan dari awal. S1, S2 saya, S3 saya tuh sampai di Israel, saya tuh S3 saya pertahanan. Jadi saya tuh bukan disebut pengamat atau disebut orang yang bisa ngomong, buat saya Pak ya, begitu saya ngomong 1.760 triliun, lalu dari Kemhan ada pernyataan, Bu Kony cuman pegang template, itu bukan Renstra. Bu Kony tuh bohong, itu nggak ada PT TMI. Saya marah nggak sih? Cuman saya nggak mau lainin kayak gitu. Sekarang buktinya aja lah, Google aja sekarang PT TMI. Kalau ada nggak PT-nya? Gedungnya ada, nggak tahu kalau sekarang udah sama Zeni diberesin, saya kan nggak tahu namanya juga. Soalnya begini, saya mau cerita nih. Jenderal itu dipecat. Dipecat oleh? Saya nggak tahu, cuman dia WA saya. Dia bilang gara-gara Bu Kony ngomong soal pertemuan dengan saya di PT TMI, saya dipecat. Dan itu jenderal? Dan jenderal. Dan dia hapus semua WA, tapi teks dia aja, teks saya-nya masih ada. Saya mau ngajarin itu jenderal caranya clear chat deh. Mending kalau clear chat sekalian. Tapi dia mau clear chat 1000 kali juga, semua apa di sini tuh masuk ke email. Iya. Satu ya. Aduh. Jadi saya bilang, kenapa jadi dipecat jenderalnya? Kenapa saya Mbak Kony jangan pernah bilang kita pernah ketemu. Kenapa saya jadi disuruh bohong? Ya, sebenarnya apa yang ada di balik itu sampai demikian apa namanya itu seru ceritanya gitu. Bukan seru lagi, saya dianggap, bayangin ya pernyataan dari Kementerian Pertahanan. Ibu Kony itu akademisi bisa salah, tapi nggak boleh bohong. Sakit hati banget gue dibilang bohong. Sekarang PT TMI-nya ada, jenderalnya dipecat, oke? Dokumen Renstra ini ada, tersebar di DPR, bukan saya yang punya. Tapi ini menjawab, kalaupun websitenya PT TMI sudah hilang, kan bisa aja dihilangkan sekarang, dihapus. Saya dengar juga Anda mendapatkan satu surat dari salah satu lembaga besar dari luar yang berhubungan dengan alutsista gitu. Suratnya Anda berikan kepada saya tampilkan sekarang. Baca ya atasnya. Iya. Logonya Kementerian Pertahanan bukan Gerindra. Minister of Defense Republic of Indonesia. Ya kan, Jakarta 16 November 2020. Jadi setahun yang lalu ya, hampir setahun yang lalu.
Sir, let me inform you that beginning of December, apa sebenarnya yang ingin disampaikan dari surat ini? Jadi yang tadi PT TMI dibantah itu, yang kemudian jenderalnya dipecat itu, yang kemudian kantornya tidak diakui itu, yang kemudian saya dibilang bohong itu, ini surat Menhan. Itu logonya bukan logo Gerindra loh, Kementerian Pertahanan ya. Di situ dinyatakan bahwa beliau membuat yayasan. Dari yayasan itu kemudian dibuat PT, namanya PT Teknologi Militer Indonesia. The purpose of PT TMI, ya kan? Itu adalah expedite, implement and accelerate. Acquisition, pengadaan. Nah, kemudian paling bawah, the present executive of this company are appointed directly by me. By me. Jadi dari tadi jenderal-jenderal tadi itu, ya kan? And today, the chairman of PT TMI is Mayor General Glenny Kairupan, and the president of the CEO is Engineer Harsusanto. I remain Prabowo Subianto. Terus saya masih mau dibilang PT TMI-nya nggak ada. Jadi yang berbohong ini seorang Konira Bakri yang akademisi sederhana ini, yang dibilang apa tadi, datanya kurang atau apa itu, atau sedang berbohong Kementerian Pertahanan. Anda sudah bertemu dengan Pak Prabowo? Kan saya sudah bilang 2 kali batal, tiba-tiba malah dia bikin rilis. Kan yang saya bikin saya malah tuh rilis. Saya janjikan ketemu. Sekali yang nggak jadi sama Kemhan, kemudian sama jenderal ini nggak jadi juga. Kenapa nggak jadi? Tanggal 10 pagi itu ada rilis dari Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa ya tadi, kalau memang saya pertama nggak ada PT TMI ini, kedua ini katanya template tadi si Renstra itu, yang ketiga kalau memang saya tahu Mr. M, silahkan saya lapor ke KPK. Lah, saya ini siapa? Tugas saya sebagai akademisi kontrol sosial, saya bilang nih ada indikasi begini. Yang punya perangkat memerintahkan KPK masuk ke Kementerian Pertahanan, apakah untuk investigasi, apakah untuk monitoring, dan saya nggak ngomong cuman ketika kejadian baru masuk KPK loh. Pencegahan nih, saya lagi bicara aspek pencegahan. Ada kan, karena salah satu fungsi KPK itu adalah pencegahan. Kawal dong si 1.760 triliun ini, gimana sih pengadaannya? Saya bisa nyuruh siapa ke KPK? Pak Firly ya? Pak Firly, itu coba, saya ini siapa? Yang harus menyuruh itu Menteri Pertahanan gitu loh. Kalau di DPR sendiri, apa Anda sudah mengajak atau menyampaikan kepada teman-teman DPR dengan kewenangan-kewenangan mereka? Saya sudah menyampaikan ke kawan DPR, tapi kita kan tunggu aja. Saya kan nggak bisa tanya mau ngapain ya. Pasti mereka tahu untuk apa dan bagaimananya baru lebih tahu. Tapi yang PT TMI ini mesti clear banget ya. Karena kenapa mesti clear banget? Karena saat tadi dibantah, itu resmi loh, bisa dicari aja itu ada kok videonya dinyatakan itu PT TMI tidak ada segala macam. Udahlah, anggap udah bisa hilang lah. Kita kan bisa jago ngilang-ngilangin seperti itu. Anggaplah di website juga yang tadi kita capture hilang. Ini mau apa? Ma'am. Yes. Saya harus menyebut bahwa Anda sangat berani sekali. Kita tahu bahwa menggunakan bahasa publik, bermain-main dengan data dan informasi seperti ini. Saya ganti bahasanya. Dengan membahasakan secara terbuka kepada ruang publik untuk hal seperti itu, kalau betul-betul tidak siap dengan data dan pembuktian-pembuktian itu, Anda pasti tahu bahwa itu beresiko. Anda tidak merasa takut dengan itu? Sebentar, pembuktian apa? Gini loh, saya dapat data ini juga dari anggota dewan. Oke. Kemudian saya udah sesuai protap, sebenarnya saya pengen ketemu aja. Dan memang mau ketemu. Sampai tiba-tiba dibantahlah bahwa tentang keberadaan PT TMI dan dibilang bahwa Renstra itu tidak ada, itu cuma template. Keakademisian saya nih terganggu lah. Pertama is going to ruin my reputation, my integrity sebagai dosen, sebagai akademisi. Lalu saya jelas harus buktikan dong bahwa yang saya bilang saya ucap benar dong. Ya itu saya ini udah dokumen. Tapi Anda sudah meminta kepada teman-teman DPR untuk menyikapinya? Sudah dong. Sudah. Saya keep in touch dan bukan cuma dengan anggota DPR, dengan timnya presiden juga sudah. 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 Oke.
Ibu Koni, teman saya harus menyampaikan apa yang saya dengar juga di luar kepada Anda. Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa Anda bersikap seperti ini, Anda membuka ini ke publik. Ini kan bukan yang pertama Anda buka. Sudah beberapa tempat yang lain kan? Iya. Cuma barangkali di tempat ini Anda lebih detail. Data, karena kan Bapak ini mimpin lembaga yang ngurusin data. Jadi ya saya keluar data, nggak mungkin saya keluar data di acara yang bukan untuk ngurusin data kan Ya, gitu. okay. Saya juga tahu tempat apa kita mesti ngapain. Oke, baik. Nah, ada yang mengatakan bahwa Anda ini bersikap begini karena dipakai oleh pihak lain. Dipakai bisa dalam artian lebih, katakanlah mungkin Anda membela kepentingan pihak lain yang mungkin terganggu kepentingannya setelah ada mekanisme baru dalam sistem alutsista yang diterapkan oleh Kementerian Pertahanan. Begini, kalau saya dipakai itu bahasa kasar banget. Kalau dipakai itu maksudnya disewa orang gitu. Bisa saja. Di hire orang. Iya, Kalau sampai ada orang seperti itu berarti saya dibayar mahal sekali. mahal sekali. Pasti dong kalau dibayar. Yang kedua, nyarinya juga gampang. Rumah saya jelas, bank saya jelas. Saya bukan orang kaya yang punya bank di Singapura dengan cuma digit number itu, saya bukan begitu. Jangan salah. Silahkan dicek. Bank saya di Indonesia dan saya rasa semua juga bisa punya akses kalau untuk ngecek itu, ya kan? Rumah saya juga tahu di mana. Intel juga ada, mungkin gampang. Kalau memang saya punya uang di dalam kuburan gitu misalnya atau everything they can do it. Jadi kalau saya dibayar, pasti ada trace uang itu. Ini yang membuat saya sebenarnya marah. Inilah masalah dengan akademisi di Indonesia. Ini sekarang saya mau curhat ya. Pak Akbar, kadang-kadang tuh saya miris melihat akademisi di Indonesia loh. Kenapa kalau akademisi itu di luar ya, dimasukkan di Kementerian Pertahanan, dimasukkan ke lingkungan presiden, itu betul-betul diapresiasi pemikirannya. Di sini akademisi memang diundang Pak, FGD, seminar apa. Tapi mohon maaf lah, cuman seolah-olah cuman pelengkapan derita. Dan ketika saya melampaui batas saya tadi, seperti ini kan yang bicara hati nurani saya. Iya. Ada kerugian negara sebesar ini, lalu anggapan atau pertanyaan seperti ini muncul. Malah ada yang lebih parah Pak, ada yang ngomong begini, Bu Koni kok benci banget sama Prabowo? Lah kenapa benci banget sama Prabowo? Saya tuh menyelamatin Prabowo Subianto gitu loh sebenarnya. Makanya mau ketemu tuh saya sambut baik. Kalau nggak ngapain sih? Gitu loh, untuk apa saya ketemu? Gitu kan. Yang kedua, jangan salah. Ada orang datangin saya. Mengaku utusan dari lingkarnya beliau. Bapak tahu dia nanya apa? Ini kayaknya lebaran kedua atau lebaran ketiga. Oke. Kita pendekin aja ceritanya Bu. Nggak usah basa-basi. Kita orangnya direct katanya. Saya mau ketemu Mister itu. Mister yang disuruh itu. Beliau bertanya. Ibu Koni mau dibayar berapa? Oke. Atau mau dapat proyek apa dari Kemhan? Oh, oke. Let's do it. Saya bilang, kamu gak kenal saya. Silahkan cek deh, mungkin yang lain bisa digituin. Saya gak bisa digituin. Buat saya tuh integritas itu adalah sekarang masalah yang paling kita gak punyai. Menurut saya, ketika sebuah kementerian memojokkan seorang akademisi yang sedang mencoba menjelaskan, ya kan, duduk persoalan yang akan merugikan, terindikasi akan merugikan negara. Saya ngomong terindikasi ya. Karena kan kita nggak ada yang bisa jawab. Jangankan saya, tim yang saya ketemu dari presiden, ya kan, beberapa tim dari angkatan, itu nggak tahu angka itu dari mana. Bapak pasti punya akses ke Kementerian Pertahanan. Coba wawancara. Ada yang tahu nggak angka-angka itu tuh dari mana? Dari mana bisa muncul angka itu? Angka kan harus hadir ketika kita udah tahu membeli apa. Oke. Iya kan? Ya itu. Wow. Koni Rahakundini Bakri, terima kasih. Anda datang ke tempat saya menjelaskan dengan detail, kita bermain angka. Saya terima kasih udah diundang, Ya. karena menurut saya ini yang selama ini saya cuma bilang saya ada data, tapi kan terus dibantah. Terus terang tadinya saya nggak mau buka, karena saya masih sangat menghormati Pak Prabowo, saya sangat menghargai institusi Kementerian Pertahanan. Tetapi ketika kebohongan sudah semakin berlanjut, ada jenderal dipecat karena saya ketemu saya gitu loh. Ya dong. Ya nurani saya terusik. Ya udah, saya tunjukkan aja apa yang saya punya. Dan ini bukan cuma saya yang punya. Komisi 1 juga pada punya semua. Ya, tapi tampaknya Anda baru membukanya di tempat ini. Saya membuka di tempat ini karena saya tahu podcast dari Pak Akbar ini beda sendiri kan. Selalu bicara angka dan data. Ya disinilah tempatnya saya bicara, nggak mungkin di acara lain. Jadi terima kasih sekali lagi saya sudah diundang. Jadi ada apa-apa tanggung jawab Pak Akbar ya.
Koni Rahakundini Bakri. Saya mengenalnya ya sekitar 10-12 tahun yang lalu. Beliau selalu tampil dengan gayanya,